Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 mengenai materi hakikat, konsep, dan indikator moderasi beragama. Saya Siti Rozika dengan NIM 21081070003. Saya Putih Fitriani dengan NIM 21081070008. Saya Fadilah Nursela dengan NIM 21081070017. Saya Muhammad Aldab Gifari dengan NIM 21081070027. Saya Puji Dewi Maharani dengan NIM 21081070028. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rozika sebagai pemateri pertama dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah pendekatan dalam beragama yang menekankan sikap seimbang, toleran, dan bijaksana dalam menjalankan ajaran agamanya. Nah, pendekatan ini menghindari sikap ekstrem, kekerasan, dan intoleransi, serta mendorong umat beragama untuk menghormati perbedaan, baik dalam keyakinan maupun praktik dalam keagamaan. Nah, dalam rangka ini menjaga kedamaian dan keharmonisan sosialnya. Moderasi beragama juga bukan berarti mengurangi intensitas beragama, melainkan lebih kepada cara umat beragama untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran agama secara lebih terbuka, rasional, dan sesuai dengan konteks zaman dan lingkungan sosialnya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang bagaimana seimbang dan tidak ekstrem dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, moderasi beragama menjadi sangat penting mengingat keberagaman agama dan budaya yang kita miliki di Indonesia ini. Nah, mengapa sih moderasi beragama itu penting bagi seluruh masyarakat Indonesia atau bagi kita semua? Yang pertama itu untuk mencegah ekstremisme. Nah, moderasi beragama ini membantu kita menghindari sikap ekstrem dalam beragama, baik yang terlalu ketat maupun terlalu longgar dalam beragama. Nah, yang kedua itu menjaga kerukunan umat beragama dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan. Moderasi beragama dapat menciptakan suasana yang harmonis di antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Poin selanjutnya yaitu mewujudkan masyarakat yang damai. Nah, moderasi beragama ini berkontribusi dalam membangun masyarakat yang damai, toleran, dan saling menghargai dan menghormati antara umat beragama lainnya. Selanjutnya itu menjaga keutuhan NKRI. Nah, moderasi beragama ini juga menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator dan dilanjut kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat moderasi beragama. Hakikat moderasi beragama merujuk pada sikap dan pendekatan dalam beragama yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan juga penghargaan terhadap perbedaan. Nah, dalam hakikat moderasi beragama terdapat beberapa ciri utama dalam moderasi beragama. Yang pertama itu ada toleransi. Toleransi di sini maksudnya moderasi beragama mendorong pengikutnya untuk menghargai perbedaan agama, budaya, dan juga keyakinannya. Nah, yang kedua, ciri utama dari moderasi beragama yaitu menghindari ekstremisme. Maksud di sini yaitu sikap moderat beragama menghindari kekerasan atau intoleransi yang muncul dari pandangan eksternal. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai universal, di mana ajaran agama yang moderat cenderung menekankan pada nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, kebenaran, dan juga kedamaian. Dan yang keempat, ciri utama dari moderasi beragama yaitu pendekatan yang rasional dan berkelanjutan, di mana moderasi beragama juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, bukan berdasarkan dogma semata, tetapi juga dengan pendekatan yang rasional dan kontekstual. Nah, yang kelima yaitu mengutamakan dialog antar agama. Maksudnya
di mana sikap moderat beragama ini mendorong terciptanya ruang dialog antar umat beragama. Tujuannya untuk saling. Baik, dilanjutkan ke materi selanjutnya yaitu konsep moderasi beragama. Moderasi beragama di Indonesia mencerminkan sebuah fenomena yang sangat relevan dalam menjaga keberagaman dan keselarasan antar umat beragama. Sebagai negara dengan keragaman populasi dalam hal kepercayaan dan praktik keagamaan, Indonesia telah mengalami perkembangan yang dinamis dalam mencoba mengatur berbagai aliran keagamaan yang ada. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan semangat persatuan dalam keragaman. Namun, dengan semakin berkembangnya globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, tantangan terhadap moderasi beragama menjadi semakin kompleks. Moderasi adalah konsep atau praktik yang mengacu pada upaya untuk menjaga keseimbangan, kesederhanaan, atau keadilan dalam perilaku, pandangan, atau tindakan. Beragama merupakan istilah yang merujuk pada kepercayaan, keyakinan, dan praktik spiritual yang diikuti oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Moderasi beragama adalah konsep yang mengacu pada pendekatan yang seimbang dan moderat dalam mempraktikkan dan memahami agama. Ini melibatkan penekanan pada sikap, tengah, toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan fanatisme dalam konteks agama. Menurut Abror, moderasi beragama merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Ini merupakan prinsip penting untuk menjaga kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan beragama di Indonesia yang majemuk. Konsep moderasi disebutkan dengan istilah al-wasliyah yang berarti jalan tengah, tidak berlebihan atau ekstrim. Ini selaras dengan ajaran Islam untuk bersikap adil, seimbang, dan proporsional. Moderasi beragama merupakan suatu paham dan sikap dalam beragama yang moderat, seimbang, dan menengahi dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Adapun menurut Milah dan Nasution 2024, moderasi beragama menghindari pemahaman dan pengamalan agama yang ekstrim, baik dalam bentuk liberalisasi maupun radikalisasi. Moderasi beragama di Indonesia bukan hanya sekedar konsep atau sikap, tetapi merupakan suatu kebutuhan dalam memelihara keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat yang majemuk melalui pendekatan yang seimbang, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Moderasi beragama mampu menjadi pondasi yang kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai seperti toleransi, saling menghargai, dan sikap tengah. Moderasi beragama memungkinkan terciptanya suasana yang harmonis, damai, dan penuh keragaman di Indonesia. Menjadikannya landasan penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, di sini dalam moderasi beragama ada beberapa indikator. Di antaranya yaitu yang pertama indikator toleransi. Menurut Siswanto dan Islami pada tahun 2022, keberadaan sikap toleransi pada indikator moderasi beragama di Indonesia untuk mengetahui sejauh mana seseorang yang beragama dapat menerima orang lain yang berbeda keyakinan, beragama, dan berbeda paham. Hal ini mengapa penting dilakukan? Supaya kedepannya lebih menekankan pentingnya paradigma dan sikap untuk dapat saling menghormati, menghargai, serta menerima realita kemajemukan sebagai fakta alam. Oleh karenanya, sikap toleransi ini sangat penting dilakukan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang demokratis di Indonesia ini. Dikutip dari Aziz pada tahun 2023, terdapat beberapa prinsip mengenai toleransi antar umat beragama. Di antaranya yang pertama, tidak boleh adanya paksaan dalam beragama, baik dilakukan secara kasar maupun dilakukan secara halus. Yang kedua, manusia berhak memeluk dan memilih agama yang diyakininya serta beribadah sesuai keyakinannya. Yang ketiga, tidak
akan berguna memaksa seseorang untuk mengikuti suatu keyakinan tertentu. Dan keempat, Tuhan yang Maha Esa memperbolehkan kita dan tidak melarang kita hidup berteman dengan yang tidak sepaham atau tidak seagama, dengan harapan kedepannya dapat saling menghindari sikap saling bermusuhan dan membenci. Nah, pada hal ini juga ada indikator yang kedua, yaitu indikator komitmen kebangsaan. Pada indikator komitmen kebangsaan ini memiliki pengertian di mana komitmen kebangsaan adalah yang menunjukkan komitmen nasional, di mana indikator ini sangat penting dan dapat digunakan sebagai metode untuk mengidentifikasi sifat, paham, dan sikap sosial keberagamaan umat beragama di Indonesia. Khususnya, apakah mereka berseberangan atau bertentangan dengan konstitusi di negara Indonesia. Dan pada indikator komitmen kebangsaan ini juga praktiknya diharapkan diorientasikan dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan sikap sosial umat beragama di Indonesia agar kedepannya mereka dapat menerapkan ajaran mereka sendiri tanpa melanggar kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik. Hal ini dikemukakan oleh Jamaluddin pada tahun 2022. Sekian video dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Nursela. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator antiradikalisme dalam moderasi beragama. Antiradikalisme ini berasal dari, pertama itu pengertian radikalisme itu sendiri adalah sebuah aliran yang memiliki paham keras sehingga beranggapan bahwa dirinya ini merasa benar daripada yang lainnya. Radikalisme ini dalam konteks moderasi beragama dapat dipahami sebagai suatu ideologi atau suatu pandangan, gagasan yang mana ingin melakukan perubahan pada sistem sosial, politik, dan lain-lain dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang sangat ekstrim dengan mengatasnamakan agama, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, ataupun pikiran. Nah, dalam hal ini sangat penting untuk menyadari dan memahami bahwasanya radikalisme ini dengan mengatasnamakan agama bisa terjadi pada setiap penganut agama apapun, tidak hanya mereka yang menganut agama tertentu. Radikalisme ini juga muncul dengan adanya pandangan-pandangan ketidakadilan, ancaman yang dialami oleh seseorang ataupun kelompok tertentu. Indikator ini bertujuan untuk mencegah adanya radikalisme, menciptakan kehidupan keberagamaan yang damai, menjaga keberagamaan serta kekayaan sosial budaya di dalamnya. Dengan mengamalkan atau menerapkan indikator anti radikalisme ini juga, masyarakat Indonesia dapat membangun kehidupan yang harmonis, saling menghargai, saling toleransi antar umat beragama. Selanjutnya juga ada indikator akomodatif terhadap budaya lokal. Indikator ini merupakan bagian dari indikator moderasi beragama dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia, yang mana kebudayaan lokal ini dapat menjadi paradigma atau pendekatan untuk menentukan sejauh mana individu ini bersikap moderat terhadap budaya lokal di Indonesia. Hal ini terjadi karena banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia ini. Keberagaman indikator ini juga lebih menekankan pada identifikasi di mana seseorang atau individu itu dapat menghormati kemajemukan budaya atau tradisi lokal yang ada di Indonesia ini. Sehingga indikator-indikator tersebut memiliki fungsi dan peranannya masing-masing dengan adanya keberagaman di Indonesia ini, baik keberagaman budaya, sosial budaya, agama, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak.